يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa lanjutkan kembali kajian kita. Tentunya masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, kisah manusia terbaik umat ini, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membahas tentang perang Bani Mustalik, di mana ada pembahasan yang tersisa tentang peristiwa haditsatul ifki, cerita hoax yang disebar orang-orang munafik terhadap kesucian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia telah berzina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attil. Tentu ini tuduhan berat. Menuduh wanita yang bersih, yang suci dituduh berzina. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, dan wanita yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menceritakan sedikit tentang haditsatul ifki, ada baiknya kita akan mengenal sedikit tentang biografi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini penting sekali, karena dari seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Taib, siapa Aisyah radhiyallahu anha? Kemudian apa hubung kait Aisyah radhiyallahu anha dengan banyak peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak peristiwa nanti yang kita bisa ambil ibrah dan pelajaran dari kisah Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya Aisyah bukan orang biasa, tapi memiliki nasab yang mulia, karena Abu Bakar sendiri adalah tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy. Dan Aisyah radhiyallahu anha istri ketiga setelah Rasul menikah dengan Khadijah, kemudian Rasul menikah dengan Saudah, kemudian Rasul menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia salah satu daripada istri yang dinikahi Rasul
satu-satunya wanita perawan, karena seluruh istri Rasul itu semua janda, dan dia satu di antara ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Dan Aisyah radhiyallahu anha dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia 7 tahun dan digauli ketika usia 9 tahun. Tetapi sayang dari pernikahan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki keturunan, karena Rasul itu hanya punya keturunan dari 2 wanita. Pertama Khadijah, kemudian Maria Al-Qibtiyah. Dari Khadijah lahir anak pertama Qasim, kemudian disusul dengan Zainab, kemudian disusul dengan Ruqayyah, kemudian disusul dengan Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian anak terakhir Abdullah. Dari Khadijah maksudnya. Kemudian dari Maria Qibtiyah lahirlah Ibrahim. Jadi dari Aisyah tidak punya keturunan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Aisyah sendiri tidak pernah menjumpai zaman jahiliyah. Aisyah itu tidak pernah menjumpai zaman jahiliyah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha lahir sekitar 7 atau 8 bulan sebelum hijrah. Artinya Aisyah dilahirkan Rasul sudah diangkat jadi nabi, sehingga dia tidak mendapati era jahiliyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha sendiri lahir dari seorang ibu yang bernama Ummu Ruman. Ummu Ruman sendiri seorang muslimah, sahabiyah. Bahkan ketika meninggal Rasul yang menguburkannya. Jadi Rasul menguburkan ibundanya Aisyah radhiyallahu anha, langsung masuk ke dalam kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kunyahnya, walaupun Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, tapi orang-orang menyebutnya dengan Ummu Abdillah. Kenapa? Karena saudari Aisyah Asma itu menikah dengan Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah. Jadi Aisyah itu suka menggendong Abdullah, padahal anak dari kakaknya. Maka karena Aisyah suka dengan Abdullah anak Asma, maka orang-orang menyebutnya Ummu Abdillah. Lah Aisyah sendiri banyak saudaranya. Di antara saudara sekandungnya adalah Abdurrahman. Kemudian juga ada saudaranya yang lain namanya Abdullah dan juga Asma, tapi lain ibu. Karena Abu Bakar itu kan menikah beberapa wanita. Dari Ummu Ruman lahir Aisyah dan Abdurrahman. Kemudian dari Qatilah bintu Abdul Uzza lahirlah Asma dan Abdullah. Kemudian dari Asma bintu Umais, Abu Bakar juga punya anak namanya Muhammad. Kemudian dari Habibah bintu Kharijah, Abu Bakar juga punya anak namanya Ummu Kulthum. Berarti di sini saudara dan saudari Aisyah banyak gitu ya. Satu bapak lain ibu, tapi yang sekandung adalah Abdurrahman ibn Abi Bakar. Lah Nabi SAW sebelum menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha selalu bermimpi. Jadi mimpinya Nabi SAW dijelaskan dalam sebuah hadis, di mana Nabi SAW dalam mimpi itu didatangkan satu pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam yang membawa pakaian itu tiba-tiba kemudian mengatakan, hadhihi imra'atika, inilah calon istrimu.
Maka Rasul kemudian menyingkap kain dari sutra itu, rupanya ada wajah Aisyah radhiyallahu anha. Dan mimpi seperti ini diulang 3 kali oleh Rasul, terulang-ulang 3 kali. Jadi suatu ketika Nabi SAW sedang sedih karena baru meninggal Khadijah, bahkan 1 tahun Nabi SAW sedih karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Jadi ada seorang wanita, istri daripada Uthman ibn Maz'un, namanya Haulah bintu Hakim, tidak tega dengan kesedihan Nabi. Dia datang kepada Nabi SAW dan menawarkan Rasul, tidakkah kau menikah lagi? Saya memiliki 2 wanita yang cocok dengan anda, 1 janda dan 1 perawan. Adapun yang janda Saudah bintu Jam'ah, adapun yang perawan Aisyah bintu Abi Bakr. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Haulah bintu Hakim, cobalah kau bicarakan kepada 2 orang wanita itu. Adapun Saudah langsung mau, karena dia seorang janda kan, tidak perlu harus ada yang memutuskan. Adapun Aisyah radhiyallahu anha tentu harus bicara dengan orang tuanya. Maka Haulah pun kemudian datang kepada Ummu Ruman, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan menawarkan Nabi SAW kepada putrinya Aisyah. Tetapi Ummu Ruman ketika itu tidak berani memutuskan sampai bicara dengan suaminya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian datang, maka istrinya menyampaikan keinginan Haulah agar Rasul menikah dengan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Abu Bakar tidak menjawab. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punya janji dengan Mut'im ibn Adi, di mana Mut'im ini sudah meminang Aisyah dengan putranya Zubair ibn Mut'im. Tentu Abu Bakar tidak mau membatalkan pinangan, karena di zaman itu belum ada larangan laki-laki musyrik menikah dengan wanita muslimah. Sehingga kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, tunggu dulu sampai saya tanya Mut'im dulu. Maka bergegaslah Abu Bakar menjumpai Mut'im di rumahnya, kemudian menegaskan, jadi tidak anakmu Zubair itu menikah dengan putriku. Tiba-tiba kemudian jawabannya tidak mengenakkan Abu Bakar dan mengatakan, tidak mungkin saya nikahkan putra kami Zubair sementara engkau berada di atas agama Muhammad. Kalau begitu kita batalkan. Bagi Abu Bakar Siddiq tidak sedih sebenarnya. Kenapa? Karena sudah ada calon yang jauh lebih baik dibandingkan Zubair. Sehingga dia bergegas pulang, kemudian langsung mengiyahkan pinangan Nabi SAW. Maka menikahlah Rasul SAW pertama dengan Saudah, kemudian selang beberapa waktu menikah dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika itu usianya 7 tahun. Baru setelah hijrah 2 tahun setelah perang Badar, baru Nabi SAW menggauli Aisyah radhiyallahu anha di usia 9 tahun, karena sudah balik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun hijrahnya Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha hijrah ke kota Madinah bersama Talha ibn Ubaidillah dan saudaranya Abdullah dan ibunya Ummu Ruman dan saudarinya Asma serta Zaid ibn Harithah dan Abi Rafi maula Nabi SAW serta Ummu Kulthum, Fatimah, Sauda dan Ummu Aiman.
Artinya hijrah rombongan dari Mekah ke Madinah. Lah, kehidupan di Madinah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa selama kami hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kami tidak pernah hidup kenyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya serba kekurangan hidupnya. Sejak hijrah sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hidup enak. Karena memang ekonomi Rasul setelah hijrah berbeda ketika sebelum hijrah, ketika menikah dengan Khadijah. Ketika menikah dengan Khadijah, Rasul kaya. Karena Nabi SAW yang memutarkan seluruh bisnis Khadijah. Bahkan dikatakan orang paling kaya di Mekah. Tapi setelah kemudian diangkat jadi Nabi dan Rasul, Rasul kemudian fokus dakwah, sehingga hartanya dihabiskan hanya untuk berdakwah sampai meninggalnya Khadijah. Sehingga wajar ketika hijrah, apalagi hijrah itu semua sahabat pun datang ke kota Madinah tanpa harta karena diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi hidupnya memang serba kekurangan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, lewat 1 bulan, lewat 2 bulan, lewat 3 bulan, dapur kami tidak pernah mengepulkan asap. Itu rumah Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun Aisyah radhiyallahu anha sendiri adalah wanita yang paling dicintai Nabi. Suatu ketika Amr bin As radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soal siapa manusia yang disukai Nabi, dengan harapan Rasul menyebut dirinya. Tetapi kaget Amr bin As ketika ditanya, Rasul, siapa manusia yang kau cintai? Tiba-tiba Rasul menyebut Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, kalau dari laki-laki siapa? Harapannya Rasul menyebut dirinya, tapi tidak disebut. Justru Rasul mengatakan abuha, bapaknya. Maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman. Jadi Amr bin As, aku urutan keberapa Rasul gitu? Kamu urutan ke-21 gitu. Jadi pertanyaannya tidak sesuai dengan harapan. Tetapi jawaban Nabi SAW bahwa pertama yang ia sebut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa Aisyah adalah orang yang paling dicintai Nabi. Saya akan sebutkan beberapa kasus. Ketika Nabi SAW berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha malamnya, kita tahu bahwa Rasul bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu 2 malam. Berbeda kalau istri yang lain kan 1 malam. Zainab 1 malam, Hafsah 1 malam, Maimunah 1 malam, semua 1 malam, kecuali Aisyah 2 malam. Apakah kita katakan Rasul tidak adil? Tidak, ada alasannya. Karena Saudah bintu Jam'ah kan sudah tua, Saudah itu sudah menopause, sehingga dia merasa bahwa Rasul sudah kayaknya sudah mulai tidak bergairah lagi dengan dia dan khawatir diceraikan. Sehingga Saudah minta kepada Rasul, Rasul, janganlah kau ceraikan aku, biarkan aku menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Bagianku aku serahkan kepada Aisyah. Sejak itulah Rasul dapat 2 hari di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang Aisyah radhiyallahu anha paling dicintai Nabi, wajar Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian senang berada di rumah Aisyah dibandingkan istri-istri yang lainnya. Sehingga sahabat Rasul tahu kalau Nabi berada di rumah Aisyah pasti Rasul senang. Berbeda dengan di rumah istri-istri yang lainnya. Dari situlah sahabat ingin membahagiakan hati Nabi. Jadi kalau Rasul berada di rumah Aisyah, mereka datang berbondong-bondong bawa hadiah. Seperti Sa'ad bin Ubadah selalu memberikan hadiah kepada Rasul. Tapi kalau Rasul di rumah Aisyah, maka hadiahnya lebih menarik lagi. Dan hadiah di zaman itu kebanyakan makanan. Jadi kalau Rasul berada di rumah Aisyah itu banyak makanan gitu ya. Karena memang hadiahnya adalah di zaman itu kebanyakan makanan.
Jadi karena banyak sekali, hampir ketika Rasul berada di rumah Aisyah itu selalu banyak orang yang memberikan hadiah, cemburulah istri-istri yang lainnya. Kenapa ya kalau Rasul di tempat kita kok nggak ada orang kasih makan gitu? Kalau Nabi di rumah Aisyah kok banyak lah orang bawa kurma, mungkin kalau zaman sekarang bawa pisang gitu ya, bawa duren, bawa apa gitu ya. Kalau di zaman Nabi ada duren, mungkin ya duren hadiahnya. Kok di rumah kami kok tak ada orang datang? Ya. Akhirnya kemudian istri-istri Nabi yang lain ini kompak nih. Kenapa Rasul itu? Mestinya Rasul ngomonglah sama sahabatnya, ya, jangan mengkhususkan hadiah kalau dia di rumah Aisyah. Itu harusnya kalau dia di rumah kami juga kasihlah hadiah gitu. Akhirnya kemudian istri-istri Rasul sepakat untuk menegur Nabi, tapi tidak berani. Diutuslah orang yang paling bijak dari istri Nabi SAW yang tidak pro sana tidak pro sini, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dulu menikah dengan Abu Salamah. Ketika hendak dinikahi Rasul sempat menolak. Alasannya apa? Pertama banyak anaknya, yang kedua cemburuan. Tapi Rasul kemudian berjanji, kalau aku menikah dengan kamu, anak-anakmu anak-anakku, dan aku akan berdoa supaya Allah menghilangkan cemburumu. Ini doa saya cari, nggak tahu. Cuman gitu saja lafadznya. Rasul mengatakan, adapun cemburumu, aku akan berdoa semoga Allah menghilangkan cemburumu. Setelah Rasul berdoa, Ummu Salamah tidak pernah cemburu. Coba kalau antum hafal doanya, itu bisa baca ya sama istri antum. Kan itu ya. Cuman kan hadisnya tidak ada lafadznya, itu loh masalahnya. Cuman begitu saja redaksinya kan. Jadi kan tidak tahu doanya kayak apa gitu ya. Qomat kamit itu seperti apa gitu ya. Jadi Ummu Salamah ini diminta oleh istri yang lainnya, tolonglah kamu Ummu Salamah, kau kan paling dekat dengan Nabi, cobalah ngomong sama suami kita ini, janganlah kayak gitu. Maka Ummu Salamah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, istrimu itu bukan satu loh, banyak ya. Ngomonglah sama sahabat-sahabat itu, kalau engkau berada di rumah salah satu dari istrimu selain Aisyah itu, bawa juga lah hadiah ke mereka, biar tidak cemburu. Tapi Rasul diam. Rasul diam ya. Karena ini juga solusi, ikhwan, solusi. Antum kalau sedang bertengkar dengan istri, lebih baik diam. Ini kan Rasul diam. Karena laki-laki ini kalau sekali ngomong bahaya. Kan itu. Diam saja atau keluar rumah. Lah istri-istri Rasul itu nunggu jawaban Ummu Salamah nih kan. Pulanglah Ummu Salamah, dihadap sama istri-istri yang lain. Gimana jawaban Nabi? Kata Ummu Salamah, sudah ngomong sama Nabi sebagaimana yang kalian mau, tapi Nabi diam saja, nggak jawab dia. Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah gini saja wahai Ummu Salamah, nanti kalau Nabi giliran di malam kamu, kamu ngomong lagi gitu. Akhirnya ketika Nabi SAW betul-betul di malamnya, giliran Ummu Salamah ngomong lagi. Tapi Rasul lagi-lagi diam, tidak ngomong, nggak mempedulikan gitu. Keesokan harinya istri-istri ditanya lagi, cuman Ummu Salamah semalam? Kata Ummu Salamah, saya sudah ngomong, Nabi diam, nggak mau jawab gitu. Akhirnya mereka pun kehabisan akal, diutuslah Fatimah bintu Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, kau kan anak kesayangan Nabi, cobalah ngomong sama Habib. Istri dia banyak, kalau dia berada di malam-malam bersama kami, kasih taulah para sahabat, kirim jugalah hadiah kepada kami. Jangan asik di rumah Aisyah saja, hadiah sampai ke sana. Akhirnya kemudian Fatimah ngomong seperti yang diucapkan Ummu Salamah kepada Rasulullah. Rasul diam? Tidak. Rasul kasih jawaban, karena Fatimah bukan istrinya, anaknya. Kalau dia istrinya tentu Rasul diam kan itu. Karena dia anaknya, Rasul baru jawab. Fatimah, saya mau tanya, kau cinta bapakmu?
Kata Fatimah, ya jelas lah saya cinta bapak. Baik, kalau seandainya engkau cinta bapakmu, bapakmu hanya mencintai Aisyah, cintailah sebagaimana yang dicintai bapakmu. Jawabannya simpel gitu. Kalau kau mencintai diriku, cintai yang ku cintai. Bapakmu hanya mencintai Aisyah, maka kau harus cinta kepada Aisyah. Pengen tahu alasannya? Kata Nabi SAW, karena Rasul bercerita tidak pernah Jibril turun membawakan risalah Allah, menurunkan wahyu kepadaku kecuali di kamar Aisyah, dan tidak pernah turun di kamar-kamar istriku yang lainnya. Itu sebabnya Rasul suka dengan Aisyah, karena hanya di kamar Aisyah lah wahyu itu turun, dan tidak turun di kamar-kamar istri yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah-kisah yang dijelaskan bagaimana kecintaan Aisyah radhiyallahu anha sampai kepada tingkat cemburu berat. Suatu ketika Nabi SAW itu kan giliran Aisyah, dan Aisyah itu paling dekat dengan Hafsah. Aisyah itu paling dekat dengan Hafsah dari istri-istri Nabi. Yang paling dekat dengan Aisyah Aisyah itu dengan Hafsah itu kayak udah luar biasa, berkawan lah. Seolah-olah kadang kalau giliran Aisyah, kalau memang Aisyah melihat Hafsah lagi rindu, sudahlah ke rumah Hafsah saja. Hafsah juga begitu. Ya, pokoknya dua orang ini kompak gitu ya, Aisyah dengan Hafsah ini. Nabi SAW ketika giliran Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabi itu ya, walaupun istrinya banyak, semua terperhatikan. Jadi pagi-pagi setelah syuruk, maka Nabi SAW akan mendatangi satu persatu istrinya, kemudian mengucapkan salam, kemudian mendoakan, kemudian ngobrol berbasi-basi sebentar, kemudian pindah ke istri kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir ke istri yang malamnya dia menginap di situ. Kemudian sore hari dilakukan lagi sama Nabi. Datang lagi kepada istri pertama, kedua, ketiga, keempat, mengucapkan salam, berdoa kebaikan. Kemudian nanti ketika sudah menjelang maghrib, maka Rasul berakhir di rumah istri yang malam itu dia menginap. Jadi dua kali Rasul menyapa istri itu, menunjukkan bahwa walaupun istrinya banyak tapi terperhatikan. Antum baru satu saja dia nggak pernah perhatian kan itu ya. Jadi Nabi SAW ketika giliran Aisyah, Rasul itu mampir di rumah Zainab. Zainab tahulah kesukaan Nabi, dibuatkanlah madu. Rasul itu suka madu, air yang manis-manis itu Rasul suka, dibuatkan madu. Rupanya habis minum madu itu ada bekas di bibirnya ini, ya, bekas madunya masih ada, harum madunya itu masih ada. Masuklah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di situ ada Hafsah. Cemburulah Aisyah ini, karena bagaimanapun Rasul itu kan rumahnya bukan rumah kayak kita. Rasul tidak punya rumah. Rasul itu kamar. Satu kamar untuk Aisyah, satu kamar untuk Hafsah. Ya macam kos-kosan lah di zaman sekarang kan. Bukan kayak rumah gedung kayak kita, satu rumah kamar tiga, enggak, satu rumah satu kamar sehingga nampak kan Rasul itu kan, kalau Rasul mampir di rumah si Anu kan berdekatan rumahnya ya. Jadi Aisyah tahu dia dari rumah Zainab. Ngapain di rumah Zainab? Ini kan giliran saya gitu maksudnya ya. Padahal Rasul hanya singgah sebentar, ngobrol, minum, pulang. Kong kali lah dua wanita ini, Aisyah dengan Hafsah ini. Kata Aisyah dengan Hafsah, nanti kalau Nabi datang kita harus kompak nih. Kita katakan Rasul mulutnya bau maghfir. Maghfir ini semacam buah-buahan, rasanya enak tetapi baunya tidak sedap. Ya macam jengkol kalau di zaman sekarang ya, enak tapi kan nggak sedap baunya, pete gitu kan ya.
Pete kan gak enak baunya, tapi kan enak ya. Itulah istilah maghfir itu. Tapi bukan jengkol, bukan pete, maghfir namanya. Jadi akhirnya kemudian Rasul masuk ke rumah Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul, aku mencium dari mulutmu bau maghfir katanya. Kata Rasul, saya nggak pernah makan maghfir katanya. Kemudian Hafsah pula ngomong sama Rasul, kayaknya mulutmu bau maghfir katanya. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini kan tidak mungkin dua wanita ngomong sama kan, seolah-olah menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka Rasul pun bersumpah untuk tidak makan maghfir. Kata Rasul, kalau gara-gara aku memakan buah maghfir, kalau tidak suka aku haramkan maghfir. Padahal mereka cari alasan karena cemburu saja kan. Dari sini turun surat Tahrim. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan yang dihalalkan Allah hanya karena mencari keridhaan istri? Tidak boleh ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menegur Rasul dan menyingkap kebohongan Aisyah dan juga Hafsah. Ada yang mengatakan bahwa turunnya surah Tahrim ini bukan soal buah maghfir, tapi soal Rasul singgah di budaknya, namanya Maria Qibtiyah. Kenapa Rasul singgah di rumah Maria Qibtiyah? Karena punya anak Ibrahim kan itu. Sehingga wajar kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu singgah di rumah Maria. Maria pula orang yang cantik. Dia seorang budak yang dihadiahkan Muqawqis Mesir untuk Nabi. Jadi membuat cemburu lah istri yang lainnya. Padahal Rasul ke rumah Maria ini karena menengok anaknya Ibrahim. Dan itu anak terakhir Rasul. Karena Ibrahim ini lahir di akhir-akhir menjelang Rasul meninggal. Beberapa tahun sebelum meninggal punya anak. Sebelumnya Qasim meninggal, Abdullah meninggal, sekali punya anak laki-laki dari budaknya, kan senang Nabi kan gitu. Rupanya di usia setahun 8 bulan, ada yang mengatakan setahun 6 bulan, Ibrahim meninggal juga. Jadi ketika Rasul mampir di rumah Maria, ketika itu giliran Hafsah, ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha. Cemburulah ini dua wanita ini. Dari situ kemudian Rasul berjanji untuk tidak datang ke rumah Maria. Dari situlah Allah turunkan surah At-Tahrim. Halal budak itu digauli. Kenapa kau mengharamkan tidak mau menggauli Maria kan begitu? Turun surah Tahrim. Itu karena cemburu yang luar biasa ya. Kemudian juga ketika Nabi SAW sedang di rumah, datang saudari Khadijah, namanya Halah bintu Khuwailid. Itu saudari Khadijah. Khadijah sudah meninggal. Dan Rasul sudah menikah dengan Aisyah. Jadi ketika Halah bintu Khuwailid mengetuk rumah Rasul, suara Halah ini mirip suaranya dengan Khadijah. Akhirnya terkenallah Khadijah. Dari situ Rasul terkadang memuji Khadijah di hadapan Halah bintu Khuwailid. Aisyah ada di situ, cemburu Aisyah. Rasul, kenapa kau selalu menyebut-nyebut orang yang sudah tua rentak mati lagi? Di hadapanmu ada wanita perawan lagi, gitu maksudnya. Sudahlah, kau lupakanlah Khadijah itu. Cemburu kepada orang mati itu kan. Kata Nabi SAW, beda wahai Aisyah. Khadijah itu orang yang pertama beriman saat manusia kufur. Khadijah orang pertama kali yang menafkahkan hartanya saat manusia bakhil. Khadijah yang pertama kali membenarkan saat manusia mendustakan. Dan dari perut Khadijah lahir keturunan. Mana mungkin aku melupakan Khadijah? Dari situ Aisyah terdiam. Ya, karena memang merasa tidak memiliki apa yang dimiliki Khadijah kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika dikirimi pada giliran Rasul, kan banyak sahabat kumpul di rumah Aisyah. Karena tadi saya katakan kalau Nabi SAW sedang di rumah Aisyah kan banyak orang datang ngasih hadiah kan. Jadi suatu ketika Safiyah itu
putra daripada Huyai bin Akhtab, kepala Yahudi Bani Mustalik yang kita sedang ceritakan ini. Kan kalah Bani Mustalik, kemudian anaknya Safiyah tertawan. Kemudian Safiyah oleh Rasul dimerdekakan, tapi syaratnya dia harus menikah dengan Nabi. Ketika menikah dengan Nabi, satu kabilah semua masuk Islam. Lah ketika di giliran rumah Aisyah radhiyallahu anha, Safiyah ini ngirim makanan pakai piring. Kemudian dibawalah oleh Safiyah ke rumah Nabi SAW. Ketika itu gilirannya Aisyah. Ketika tahu itu makanan Safiyah, marahnya Aisyah ini. Bahasa kita kok kurang ajar dia. Ini kan giliranku kan. Kenapa bawa makan ke di giliranku gitu kan? Harusnya nunggu giliran dia lah kan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Diambil piring, dipecahkan piring itu di hadapan para sahabat. Saking cemburunya, pecahkan piring itu. Seandainya antum di posisi Nabi, darah tinggi antum tengok istri kayak gitu kan. Ada tamu, tiba-tiba bawa minum, gelas dipecahkan pada depan tamu. Perasaan antum gimana? Ngajar kan gitu ya. Tetapi Rasul tersenyum. Rasul membiarkan Aisyah, kemudian mengatakan di hadapan para sahabat, apa kata Rasul? Gharat ummukum, biarkan, dia sedang cemburu. Ketika Aisyah sudah hilang cemburunya, baru dia merasa salah. Rasul gimana ini? Piring udah pecah nih katanya. Gimana, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasul, piring harus diganti piring, makanan harus diganti makanan. Pasalah dia, piring dia zaman itu bukan kayak antum banyak piring di rumah kan, itu susah piring zaman dulu ya kan. Pasalah diganti piring dia, dimasakkan, dibalikin ke Safiyah kan itu. Menunjukkan apa? Aisyah radhiyallahu anha itu karena melakukan seperti itu karena cinta dengan Nabi. Bahkan suatu malam ada kisah begitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu sedang tidur di malam giliran Aisyah. Namanya kamar kecil ikhwan. Kecil, rumah Aisyah itu kan satu kamar kecil. Itu pun dibagi dua. Hanya disekat dengan gorden saja. Ini ruang tamu, setelah gorden kamar. Sehingga kalau tidur itu ya berdempet gitu ya. Lain dengan antum punya kasur itu pun yang besar lah, yang king gitu ya. Spring bednya bukan yang small, yang king gitu ya. Sehingga istri tidur sini, antum tidur sini kan. Kan gitu. Jadi kalau antum pergi malam-malam sih tidak tahu kan gitu. Karena tidurnya nggak dempet masalahnya kan. Tapi Rasul dengan Aisyah ini kan tidurnya bareng karena kamarnya kecil, otomatis desak-desakan kan gitu ya. Jadi kalau Rasul kemudian bangkit malam-malam pergi, pasti tahu istrinya, terbangunkan kan gitu. Maka malam itu Nabi SAW bangun, kemudian keluar, ngambil mantelnya keluar. Aisyah dah curiga nih, ngapain malam-malam keluar? Dikiranya dia mau nginap di madunya. Itulah pikiran perempuan kan gitu ya. Pikiran perempuan poligami kayak gitu. Sudah suudzon dulu kan? Ya kan? Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menunggu Rasul jauh dulu. Pura-pura dia bangun, diikuti Nabi dari belakang, coba kan. Malam-malam gelap. Lah ini kayak sekarang pakai listrik. Ya, listrik di mana-mana, jalan sampai Temiang aja ada listriknya. Zaman dulu kan gelap tuh, diikuti sama Aisyah di belakang. Rupanya Nabi SAW tiba-tiba berdiri di kuburan Baqi, kuburan para sahabat, mendoakan ashabul Baqi. Kemudian ketika Rasul sudah berdoa, Aisyah radhiyallahu anha tahu nih Rasul mau balik nih, cepat-cepat dia lari, takut ketahuan. Tapi Rasul sempat melihat bayangan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah langsung masuk rumah, ambil selimut, pura-pura tidur. Namanya orang lari pasti terengah-engah, nggak mungkin tak ada engah-engahnya kan. Mesti gitu lah orang lari kan. Aisyah dengar, Rasul dengar suara engahan Aisyah itu. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, habarkan kepadaku atau yang di langit menghabarkan perkaranya.
Kata Rasul, kabarkan ada apa? Atau Allah nanti yang mengkabarkan? Katanya Aisyah, ya Rasulullah, demi Allah, engkau di perkara lain, aku pun di perkara lain, katanya. Maksudnya begini, hatiku ini dikiranya engkau ini mau ke istri yang lainnya, rupanya kau pula ke tempat lain, gitu kan. Itu suudon namanya kan. Kata Aisyah radhiyallahu anha itu kan. Maka Rasul mengatakan, tidak, tadi sewaktu tidur Jibril datang kepada, disuruh berdoa kepada Ashabul Baqi, aku pun datang. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, cerdas juga Aisyah itu, langsung memutarkan pembicaraannya tidak ke situ lagi. Kan awalnya sudah cemburu tuh ya, tapi dia berusaha untuk supaya perkara itu hilang, datang muncul perkara baru. Itulah bagaimana Aisyah memanage pertengkaran namanya kan. Jadi tidak fokus kepada cemburunya. Harusnya begitu seorang wanita ya, kalau lagi bertengkar nampak di suami tidak enak, alihkan ke yang lain saja supaya lupa dengan yang pertama, gitu harusnya kan. Kata Aisyah radhiyallahu, lalu apa yang diajarkan Jibril ketika engkau masuk ke kuburan Baqi? Kata Rasul, Jibril mengajarkan aku agar aku mengucapkan salam kepada penduduk Baqi, assalamualaikum ya ahlal kubur, inna bikumul lahikum, nas'alullahu lana wa lakumul afiyah, wa inna insyaallah bikumul lahikum. Bayangkan, Nabi SAW tidak marah. Seandainya terjadi sama antum, malam-malam antum dibuntuti sama istri antum, padahal antum mau ngopi di warung kopi, ya. Tahu-tahu pas antum mau pulang nampak pula istri, gitu kan. Istri pasti antum marah. Pasti, tidak mungkin gak marah. Ngapain kau ikut-ikut kan? Kan mesti gitu kan. Lah, tapi Rasul tidak. Ya, Rasul memang luar biasa, dia orang yang paling menahan emosi. Dia berusaha tidak emosi gitu ya. Ya wajar dia Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wajar kalau Rasul jadi teladan bagi kita gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi juga ada waktu-waktu Aisyah radhiyallahu anha sangat sedih. Jadi ketika Nabi SAW di rumah Aisyah atau giliran Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu suka kalau Aisyah radhiyallahu anha itu pahanya dijadikan bantal kepala Nabi. Jadi Rasul itu kalau tidur biasanya meletakkan kepala di paha Nabi, di paha Aisyah, kemudian berbincang sampai Rasul tidur. Begitulah adabnya seorang wanita. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak tidur sebelum suaminya tidur. Kalau sudah Rasul tidur baru dia tidur. Kalau antum dah istri udah ngorok, antum lah tak bisa tidur, wah ini kacau ini istri, gitu kan? Karena seperti itu kan. Ini indah. Itulah Aisyah radhiyallahu anha, dia biarkan suaminya tidur dulu, gitu ya. Setelah Rasul nampak tidur, baru Aisyah tidur. Jadi suatu hari, satu malam Aisyah radhiyallahu ketika melihat Rasul sedang pulas sekali, dipandangnya lah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Coba para ummahat gitu, sekali-kali pandanglah wajah suami ketika tidur itu. Biar tidak banyak tuntutan. Tengok bagaimana muka suami itu lelah, letih gitu, habis kerja satu hari itu, pulang diomeli gitu. Kan itu ya. Supaya tidak banyak menuntut. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mau dipandangilah wajah Nabi itu yang sedang pulas tidur itu. Tanpa terasa Aisyah radhiyallahu anha meneteskan air mata. Tetesan air mata Aisyah ini jatuh persis di pipi Nabi. Namanya tidur di pahanya. Ketika kemudian tetesan air mata Aisyah itu pas mengenai pipi Nabi, sontak saja Nabi bangun. Kemudian Nabi duduk, dipandangnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasul mengatakan, ya Aisyah, lima tabki wa lima dum. Aisyah, kenapa kau menangis? Lalu apa itu air matamu itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah. Lihat Aisyah radhiyallahu anha kenapa menangis? Kalau di posisi istri antum, ya,
menangis di malam hari, kemudian antum tanya, macam-macam jawabannya. Ini susah kali lah bang hidupku ini, katanya. Kulkas tak ada, katanya. Gitu ya. Pasti itu yang ditangisi tuh. Ini belum dibeli gitu. Kemarin saya ikut ngaji, sebelah bagus jilbabnya, kok ini udah 10 tahun tak ganti-ganti. Mungkin bahasanya dunia saja yang dipikirkan gitu ya. Tetapi Aisyah bukan gitu. Padahal rumah Rasul kecil, atapnya pakai pelepah kurma, itu pun pakai bata dioles tanah, pakai tikar pun anyaman pelepah kurma. Sederhana rumah Nabi. Tapi bukan itu yang ditangisi. Aisyah tidak menangis karena rumahnya sempit, karena makanannya tidak enak, karena tidak punya baju, tidak punya perhiasan. Bukan itu yang ditangisi Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah." Rasul, aku teringat dengan hari kiamat. Kata Rasul, kenapa dengan hari kiamat wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah?" Nanti pada hari kiamat, kira-kira kau ingat enggak istrimu? Ingat enggak? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Adapun di 3 tempat wahai Aisyah, orang tidak mungkin ingat siapapun kecuali dirinya. Kemudian Rasul mengatakan, ketika seseorang melintasi titian siratal mustaqim, orang tidak ingat siapa. Yang ingat hanya dirinya bagaimana bisa melintasi titian itu. Ketika di tempat penimbangan amal, orang tidak ingat siapapun, hanya orang ingat kepada dirinya. Macam mana, apakah penimbangan amal ini berat kebaikannya atau ringan keburukannya. Ketika juga disebarnya catatan, orang tidak akan ingat siapa kecuali dirinya. Apakah dia bisa mengambil dengan catatan dengan tangan kanannya, ataukah justru dia mengambil catatan dengan tangan kirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun Aisyah radhiyallahu anha sendiri, yang dijelaskan oleh Imam Zuhri bahwa kalaulah seluruh wanita Arab dikumpulkan dan ilmu mereka dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang di sebuah neraca, dan ilmu Aisyah diletakkan di neraca satunya, maka ilmu Aisyah menjangkau seluruh ilmu wanita Arab, bahkan wanita dunia. Saking cerdasnya ya. Makanya wajar Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan a'lam bil halal wal haram wal ilmi wasy'ri wat tib min Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin." Aku tidak pernah melihat orang yang paling alim terhadap perkara halal dan haram, tentang ilmu dan syair, tentang ilmu perobatan, melebihi Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dikatakan juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, "Inna rubu al-ahkami syariati nukilat an sayyidati Aisyah." 1/4 Islam itu semua dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Islam dibagi 4, maka 1/4-nya ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Saking cerdasnya. Karena dari seluruh istri-istri Rasul itu yang banyak meriwayatkan hadis sampai di atas 2000 hadis, itu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun istri-istri yang lain itu tidak banyak. Ada Ummu Salamah sampai cuma 30 hadis. Istri-istri yang lain paling 2, 3, 4, 5. Tapi yang ribuan itu cuma Aisyah. Ya, karena memang Jibril selalu turun di kamar Aisyah, wajar kalau Aisyah banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Aisyah pernah melihat Jibril. Bahkan Jibril pernah menitip salam. Jadi suatu ketika gini ceritanya. Selesai perang Khandaq, nanti minggu depan kita cerita perang Khandaq. Karena setelah perang Bani Mustaliq kan perang Khandaq. Jadi setelah perang Khandaq itu, Jibril mendatangi Rasul, Rasul pulang mandi karena kan baru selesai perang dan menang.
Rasul mandi. Saat mandi itu Jibril datang. Di atas kudanya dengan baju yang sangat putih, menunggang kuda putih, dan menyerupai seorang sahabat yang paling tampan namanya Dihyatul Kalbi. Dipanggilnya Rasul habis mandi keluar. Kemudian berbincang-bincang dengan Dihyah di atas kuda itu. Jadi Dihyah di atas kuda, Rasul di bawah. Aisyah nengok dari kejauhan. Kok bisa, kok berani-beraninya sahabat itu? Maksudnya harusnya kan dia turun. Maksudnya dia ngomong di atas kuda gitu. Rasul di bawah lagi kan gitu. Habis itu memerintahkan sesuatu kan itu. Oh, berani sahabat memerintahkan sesuatu sama Nabi dan berdiri di atas kuda. Sementara Rasul di bawah. Sehingga Aisyah heran, siapa dia? Kemudian dilihat-lihat mukanya Dihyah. Akhirnya padahal Jibril itu ya, ketika Jibril sudah hilang, maka Aisyah penasaran bertanya kepada Rasul, aku melihat kau berhadapan dengan Dihyah. Ngomong apa ya? Katanya. Kata Rasul, kau melihatnya Aisyah? Iya, aku melihatnya. Kata Rasul, dia bukan Dihyah, dia adalah malaikat Jibril, dan dia menitipkan salam untukmu. Dapat salam dari Jibril, ikhwan. Antum saja dapat salam dari Pak Jokowi, senang kan? Di WA sama Pak Jokowi kan. Oh, mungkin itu WA nggak pernah dihapus sama antum. Setiap antum hadir, tengok WA ada, tengok. Ya kan itu ya. Itu dari Pak Jokowi. Gimana dari Jibril pula kan gitu. Aisyah dapat salam dari Jibril, luar biasa. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, karena engkau sudah melihat Dihyah, padahal itu Jibril, dan hanya engkau wanita yang pernah melihat malaikat, walaupun dalam bentuk manusia, maka Allah akan membutakan matamu di akhir hayatmu. Betul. Ketika Aisyah radhiyallahu sudah tua, maka buta matanya. Kemudian dia meraba-raba sesuatu kalau ada barang, dia panggil pembantunya, sini, tolong barang ini sedekahkan ke si Anu. Nanti dia raba-raba lagi, ada barang lagi, tolong barang ini, sampai tidak ada barang lagi. Sehingga ketika dia meraba-raba sudah tidak ada barang lagi, maka pembantu yang mengatakan, ya Ummul Mukminin, semua sudah kau sedekahkan, apa yang akan kau makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha membacakan surah Al-A'la, wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita bicara tentang kecintaan rumah tangga Aisyah dengan Rasul, banyak peristiwa. Salah satu peristiwa yang menarik adalah ketika Aisyah sedang berada di pintu Masjid Nabawi. Masih kecil ketika itu kan. Aisyah kan masih kecil. Jadi adalah orang-orang Habasyah di situ. Ada orang-orang Habasyah, anak-anak seusia dia, anak-anak perempuan Habasyah, main-main pula di masjid. Maka Aisyah namanya seumuran kan gitu ya, anak-anak remaja sedang main-main gitu. Dia pun nengokin dan Rasulullah SAW berada di sampingnya. Kemudian Aisyah bersandar di dada Rasul. Kata Rasul, cukup Aisyah? Belum wahai Nabi, dibiarin. Cukup Aisyah? Belum wahai Nabi, dibiarin. Sampai bosan. Kalau antum kan aja istri ke pantai, jam 11. Istrinya belum apa-apa bang, renang aja belum. Kaki lu belum masuk pantai udah ngajak pulang. Kacau antum. Ini Rasul sampai bosan, udah belum dibiarin. Udah belum dibiarin gitu, sampai bosan sendiri Aisyah. Baru selesai. Itulah suami ya kan. Begitulah suami. Ini baru datang sudah ngajak balik gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Nabi SAW kalau bersama Aisyah radhiyallahu, jadi suatu ketika Rasul berada di rumah Asma. Asma itu saudari Aisyah kan gitu ya. Jadi sedang bertamu Aisyah, Rasul di rumah Asma. Ya. Jadi Asma bintu Abi Bakar ini menghidangkan air biasa ya, air minum. Ya.
Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan cukup 1 gelas saja. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, minum Aisyah. Nah, suaminya nyuruh minum dulu, minum. Maka Aisyah minum. Kemudian setelah Aisyah radhiyallahu anha minum, diambilnya gelas itu, dicari bekas minumnya Aisyah sebelah mana. Baru kemudian diminum Nabi SAW. Itu kan luar biasa itu. Itu namanya 1 gelas berdua. Antum kadang-kadang bawa makanan ke rumah gitu ya, enak gitu. Lahap aja istri antum nengokin. Gak peduli. Kadang-kadang makan sama istri lauknya enak, antum pula lauk pertama antum ambil. Gak pernah ini emang enggak lah. Main ambil aja kan itu. Ya itulah, itu antum gitu. Nabi SAW mengajarkan bagaimana luar biasa sampai seperti itu. Kadang-kadang ya mungkin kalau bahasa kita ini, kalau antum ajak makan ke istri gitu, ya cari menu yang enak lah kan itu. Carikan menu yang enak. Ya tentu sesuai dengan isi kantong lah ya. Gitu kan. Kemudian juga di antara kasusnya, jadi suatu ketika Rasul kalau perang itu kan Nabi SAW selalu mengundi istri-istrinya. Anehnya undian itu selalu jatuh kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu banyak oleh Rasul diajak perang. Nanti ngurusi orang-orang luka, masak gitu kan. Ya tugas perempuan nggak mungkin perang. Jadi ketika di tengah-tengah pasukan ini sedang bergerak, Rasul mengatakan kepada pasukan, kalian duluan. Saya akan berdua bersama Aisyah. Pasukan duluan. Rasul ditinggal berdua sama Aisyah. Kata Nabi SAW, Aisyah, ayo kita lomba lari. Karena Aisyah ketika itu masih kurus, Rasul sudah gemuk. Lomba lari itu kalah Rasul. Tetapi setelah lama bertahun-tahun, Aisyah radhiyallahu anha sudah gemuk gitu. Rasul ngajak lomba lari lagi. Ayo kita lomba lari lagi. Namanya udah gemuk, susah lari. Rasul menang. Kata Rasul, ini balasan yang dulu katanya. Dulu aku kalah, sekarang aku menang katanya. Nah, jadi sekali-kali ya ajak lomba lah istri itu. Lomba apa kayak petek umpet tuh. Terserah lah ya. Yang penting kan jangan tegang lah di rumah itu ya. Sekali-kali ya senang gitu. Ya tegang adalah dalam rumah tangga itu, tapi jangan tegang terus kan itu. Bercanda juga ya. Taib. Kemudian juga ada kasusnya. Jadi Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW sedang melihat orang-orang Habasyah memukul dub ya. Ketika Rasul masuk ke kamar, Aisyah itu membawa kuda, patung kuda gitu, yang bersayap. Nah, mungkin zaman dulu ya mungkin pakai tanah ya, buat kalau zaman sekarang kan mainan anak-anak kan pakai plastik gitu kan, pakai baterai. Zaman dulu mana gitu. Zaman saya masih kecil-kecil ya pakai daun singkong buat wayang-wayangan gitu kan. Enak zaman dulu itu punya anak, mainannya kasih daun nangka gitu. Dibuat kepala dianyam jadi mahkota gitu ya dulu ya. Enak anak dulu itu. Orang tua nggak keluar duit aja, bawa aja ke kebun. Banyak mainannya itu. Sekarang nggak mau ke kebun, banyak ke mall anak-anak sekarang itu ya. Ke pasar malam gitu. Jadi Aisyah ini sedang megang patung kuda atau patung-patungan kuda yang bersayap. Rasul mengatakan, itu apa itu Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu, kamu tidak tahu ya ini kudanya Sulaiman. Apa kudanya bersayap? Iya, dia bersayap, katanya kan. Dari sini juga ada pendalilan bahwa kuda Nabi Sulaiman itu bersayap gitu ya, karena Rasul tidak mendustakan kata-kata Aisyah radhiyallahu anha dan mengiyakan gitu ya. Artinya bahwa Rasul pun membiarkan mainannya kan, mainan istrinya gitu. Nah ini juga penting ya, kalau istri pun harus ada ketenangan. Mungkin dia pengen bergaul dengan kawannya kan, sibuk seharian kan, seharian mungkin
ngepel, nyuci. Ya mungkin ada ingin juga refreshing lah. Mungkin dia pengen main ke kawannya, biarkan dulu. Kadang ada suami itu cemburunya berat gitu ya. Jangankan main ke kawannya, keluar satu langkah dari rumah saja udah emosi. Mau kemana kau katanya? Kan gitu ya. Pulang telat aja udah marah-marah gitu ya. Jadi biarkan juga. Ada wanita pun pengen refreshing. Ya kalau bisa antar ke kawannya, antupin. Udah biarin lah, nanti sore jemput. Ya, mungkin sudah lelah, nih waktu udah bosan. Gitu. Kan itu biar dia refreshing gitu. Jadi Rasul membiarkan Aisyah dengan mainan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah hadisatul ifki dalam perang yang kita bahas ini, perang Bani Mustalik. Kemarin sudah saya kisahkan sedikit. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha pulang dari peperangan Bani Mustalik, di tengah jalan Aisyah radhiyallahu anha malam-malam itu pengen buang hajat. Aisyah itu kan masih kurus. Jadi kalau naik di rumah-rumah unta-untaan ya ringan, disangkanya sudah naik. Padahal Aisyah masih buang hajat dan menjauh dari pasukan gitu ya. Dikiranya karena malam-malam Aisyah sudah naik di atas gitu ya, gelap. Pasukan ini main pergi saja. Sudah nggak ada pasukan, Aisyah baru selesai buang hajat, ketika ke tempat pasukan sudah nggak ada. Tapi Aisyah cerdas, dia tidak menyusul, dia tinggal di situ. Dalam benaknya nanti juga kalau mereka tahu saya nggak ada pasti balik lagi ke situ kan gitu. Rupanya ada seorang sahabat yang ketinggalan, namanya Sofwan ibn Mu'attil, ketinggalan nih. Dan Sofwan ibn Mu'attil itu dikenal biografinya tukang tidur. Sahabat ada juga yang tukang tidur gitu ya. Jadi Sofwan ibn Mu'attil suka tidur dia, dikit-dikit tidur orangnya. Itulah yang menyebabkan dia ketinggalan pasukan. Ya, jadi karena dia tidur pasukan pergi, dia terbangun pasukan sudah berangkat gitu. Nah dia telat tuh di tengah jalan malam-malam dia melihat wanita. Rupanya dia kenal, langsung dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung tidak banyak ngomong, Aisyah dinaikkan ke atas unta, dia pegang untanya, dia mengejar pasukan. Rupanya setelah terkejar pasukan itu, apa yang dilakukan Sofwan ibn Mu'attil ini terlihat oleh tokoh munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dari situlah Abdullah ibn Ubay ada kesempatan menyakiti Nabi. Kok bisa Aisyah malam-malam bersama Sofwan ibn Mu'attil? Padahal istri Nabi, mana suaminya? Ya. Akhirnya kemudian disebarlah berita hoax. Nabi telah dikhianati oleh Aisyah radhiyallahu anha karena dia sudah selingkuh dengan Sofwan ibn Mu'attil, sudah berzina. Terus sebar satu kota Madinah. Aisyah datang kenapa? Karena Aisyah ketika datang sakit, berbaring, tidak bisa bangun selama 1 bulan karena lelah letih gitu ya setelah perjalanan perang. Jadi apa yang terjadi di luar, Aisyah datang bahwa di luar itu sedang heboh gitu ya, bahwa dia sedang jadi objek tuduhan dari berzina dengan Sofwan ibn Mu'attil. Akhirnya kemudian Nabi SAW yang tadinya giliran Aisyah radhiyallahu anha setiap hari ke-10, kan istrinya 11, berarti hari ke-11 biasanya 2 hari di rumah Aisyah kan gitu ya. Dalam 1 bulan Rasul tidak pernah datang. Bayangkan seorang istri yang cinta dengan suami, orangnya ada tapi tidak mau masuk rumah, perasaannya gimana? Apalagi Aisyah masih kecil, tentu sakit bagi Aisyah. Yang biasa Rasul datang ngobrol bersama Rasul, bercanda bersama Rasul, tidur, tahu-tahu 1 bulan ngilas tidak pernah datang. Sampai akhirnya ketika Nabi, kenapa Nabi 1 bulan tidak menemui Aisyah? Bukan tidak ada alasan. Rasul ingin menenangkan dirinya dengan berita yang sangat menyakitkan. Dia menunggu wahyu turun. Tapi masalahnya sudah 1 bulan tak turun-turun pula wahyu itu. Karena sudah ditunggu 1 bulan, Jibril nggak turun. Tentang kebenaran berita itu benar atau salah, terpaksalah Rasul harus datang ngomong langsung kepada Aisyah. Tabayun. Datang Rasul ke rumah Aisyah, di situ ada Abu Bakar, ada ibunya Ummu Ruman gitu ya. Ada juga 1 budaknya di situ. Rasul bertanya 2 perkara. Masalahnya pertanyaan Rasul ini seolah-olah Rasul terpengaruh dengan berita hoax, karena bahasanya seperti ini.
Aisyah, kalau engkau memang melakukannya, in kunti lamamti bidzam, kalau memang engkau melakukannya, fastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Fa innal 'abda idza taba Allah, kalau memang seorang hamba bertobat pastilah menerima tobatnya. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, yakin Allah dari 7 lapis langit sana akan mendatangkan ayat membebaskan dan membersihkan namamu. Ini kan pertanyaan sulit, karena Rasul mengatakan kalau memang engkau melakukannya, akui saja. Ini kan seolah-olah Rasul terkena berita hoax, kata-kata seperti ini. Lah Aisyah ini masih muda, tentu kemudian dibuat 2 pilihan seperti itu, tidak bisa jawab. Makanya Aisyah hanya mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, wahai ayah, tolonglah bantu aku jawab. Abu Bakar hanya bisa menangis. Dia lirik ibunya Ummu Ruman, tolonglah Bu, bantu jawab. Kata Ummu Ruman, tidak bisa menjawab, bisa menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau aku katakan iya, padahal aku tidak melakukannya, kalian tidak percaya. Kalau aku katakan tidak dan memang aku tidak melakukannya, kalian pun tidak akan percaya. Kemudian Aisyah radhiyallahu mengatakan, aku hanya bisa mengatakan seperti yang diucapkan Yakub. Dia lupa ngomong Yakub itu karena masih kecil. Akhirnya dia hanya ngomong bapaknya Yusuf, kan Yakub kan ayahnya Yusuf. Jadi dia lupa ngomong Yakub, benar lupa gitu, masih kecil. Aku hanya bisa mengatakan seperti bapaknya Nabi Yusuf. Apa itu? Fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu indah dan aku yakin Allah akan menyingkap semuanya, katanya. Ambil selimut, nangis dia. Apalagi yang bisa dilakukan perempuan kalau lagi ada masalah, ya paling dibalik selimut gitu ya. Kalau anak antum gadis ya, kalau ada masalah masuk kamar, ceker pintunya, kunci, nangis gitu ya. Itulah anak perempuan kan begitu. Akhirnya ketika kondisi seperti itu, Rasul gemetar luar biasa. Disitulah turun wahyu, turun surah Nur ayat 1 sampai 9, membebaskan Aisyah tidak berzina. Bahwa itu berita hoax yang disebar oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lah ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, demi Allah, ludahku adalah akhir ludah yang masuk ke tenggorokan Nabi, karena dia meninggal berada di pelukanku. Dan Rasul pun meninggal di rumah Aisyah, dikuburkan pula di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Aisyah berbangga dengan itu. Dan hebatnya, di masa Abu Bakar Aisyah menjadi mufti, ahli fatwa. Di zaman Umar menjadi ahli fatwa. Di zaman Utsman menjadi fatwa. Di zaman Ali jadi rujukan. Jadi Khulafaur Rasyidin menjadikan Aisyah itu seorang mufti, mufti perempuan. Jadi apa-apa datang ke rumah Aisyah bertanya tentang hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu, dan Aisyah bisa menjawab semuanya karena cerdasnya. Sampai ketika peristiwa perang Jamal. Perang Jamal ini, ketika terbunuhnya Utsman, ini belum ada perang sivil, kan Jamal dulu baru terjadi perang sivil, baru Nahrawan. Jadi Abdullah bin Zubair dan Talha ibn Ubaidillah adalah 2 sahabat yang mendesak Ali untuk menghukum para pembunuh Utsman. Tapi Ali tak mau. Akhirnya 2 sahabat ini datang ke Aisyah. Ya Aisyah, gimana pendapatmu tentang pembunuh Utsman? Aisyah pula sama pula dengan pendapatnya Zubair dengan Talha, harus dihukum. Oh kalau begitu kita harus datang ke Basrah. Kita kumpulkan pasukan di sana untuk menangkap siapa para pembunuhnya. 3 orang ini berangkat, Aisyah, Talha, Zubair, ke Syam, ke Basrah, bawa pasukan dari Madinah. Kemudian gabung dengan pasukan yang ada di sana, yang pro kepada yang minta bahwa pembunuh Utsman harus diadili. Di tengah jalan Aisyah radhiyallahu anha lewati sebuah tempat, teringat sabda Nabi. Hampir-hampir dia mau balik, tapi Zubair dan juga Talha membujuk agar jangan. Ini sudah jauh di perjalanan, lanjutkan saja sampai ke Basrah. Akhirnya ketika sampai di Kufah, di istana Ubaidillah, disitulah mereka tinggal dengan pasukannya.
Ali radhiyallahu anha didesak oleh anaknya Hasan dan Husain agar mendamaikan. Kau harus berangkat juga wahai bapakku ke Basra. Harus jelas masalahnya. Kau kan sekarang jadi khalifah. Maka Ali pun berangkat juga dari Madinah ke Basra. Jadi Ali di Basra, Aisyah, Zubair dan Tolha di Kufah. Maka Ali radhiyallahu anhu mengutus Aqra ibn Habis untuk berunding malam itu supaya jangan ada pertumpahan darah. Rupanya para pembunuh Utsman ini sudah merasa kalau seandainya putusannya malam ini mereka harus dihukum, tentu mereka akan dikisos, akan dibunuh. Daripada mereka dibunuh, akhirnya para pembunuh Utsman ini dibagi dua kelompok, masuk ke kubu Ali dan masuk ke kubu Aisyah. Malam hari Aqra ibn Habis ini sudah ada deal-dealan damai antara kubu Ali dengan Aisyah ini. Dan di pagi hari putusannya, sebelum di pagi hari putusan malam itu, para pembunuh Utsman itu membunuh pasukan Ali di satu sisi dan membunuh pasukan Tolha, Zubair dan Aisyah di satu sisi. Peranglah akhirnya. Jadi mereka nuduh pasukan Ali berkhianat, pasukan Ali pula nuduh pasukan Aisyah berkhianat. Malam itu perang sampai subuh, sampai tidak bisa dihentikan, terus sampai siang. Zubair ini dia pernah semasa hidup Rasul diwanti-wanti jangan membunuh Ali. Kalau engkau memerangi Ali berarti kau zalim. Akhirnya kemudian Zubair pun ketika melihat sudah terjadi peperangan, tidak ada pemimpin, sudah saling bunuh-bunuhan, keluar dari peperangan, dia ingin menghindar dari fitnah. Diikuti oleh Ibn Hurmuz. Kata Ibn Hurmuz, Zubair, kenapa kau tinggalkan peperangan? Kau yang membawa peperangan, kau pula lari dari peperangan. Kata Zubair, tidak, ini bukan peperangan jihad yang syar'i, ini fitnah, aku ingin menghindar. Kata Ibn Hurmuz, kalau gitu saya ikut. Diikutilah Ibn Hurmuz dengan Zubair. Ketika Zubair kemudian beristirahat dengan pembantunya dan sedang tidur, dibunuh sama Ibn Hurmuz, dipenggal kepalanya ditenteng, dibawa ke Ali. Ketika sampai di tendanya Ali, Ibn Hurmuz mengatakan kepada pengawalnya, katakan kepada Ali, lawan politiknya sudah kubunuh. Ketika Ali mendengar Zubair dibunuh, marah dia. Dia mengatakan, katakan kepada pembunuh Zubair. Nabi SAW mengatakan, abshir biqatil ibni Safiyah bin Nar. Katakan kepada orang yang membunuh anak Safiyah bibi Rasul dengan neraka. Mendengar Ali murka, lari melarikan diri karena takut dibunuh kan. Ketika pasukan Aisyah radhiyallahu anha mendengar Zubair dibunuh, makin beranglah. Ini bukan cerita darah Utsman lagi, ini sudah darah Zubair kan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menenangkan dengan membawa unta. Maksudnya jangan perang diterusin. Tapi dikiranya Aisyah malah datang itu untuk mengompori perang. Jadi perang itu jadinya banyak orang korban di situ. Para sahabat banyak yang meninggal dalam perang Jamal itu. Makanya perang ini disebut perang Jamal karena Aisyah naik unta. Dalam bahasa Arab unta itu Jamal. Maka perangnya dinisbatkan kepada unta yang ditunggangi Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah meninggal saat kekhilafahan Muawiyah. Ketika Muawiyah menjadi raja pertama dan khilafah Khulafaur Rasyidin sudah tidak ada, di usia 66 tahun, ada yang mengatakan 63 tahun, beliau meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ini diantara kisah sekelumit tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga menjadi sebuah ibrah bagi kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.